Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbahu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin li ulil albab. Sesungguhnya orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda ulil albab. Siapa ulil albab ini? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dikala berdiri, duduk maupun dia berbaring. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-Nya yang senantiasa berzikir. Dan semoga pagi ini kita menghadapi ataupun melanjutkan perjuangan hidup di dunia ini dengan penuh rasa optimistik, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sukacita dan gembira. Walaupun mungkin ada dugaan cobaan, tapi hadapilah dengan kegembiraan, optimistik, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan menghampakan hamba-hambanya yang bergantung kepadanya. Selawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita nampak ada orang bertepus lumus, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Tetapi hasilnya sangat menghampakan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sangat-sangat susah hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan, kalau kamu dunia nak berlari mendekati kamu, maksudnya tidak terlalu susah kita menghadapi dunia, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Nah, zikir ini sudah muktabar sudah banyak kenyataannya orang yang berjaya. Tetapi nak kena berterusan. Kalau kita minum obat, sekali minum, 2 kali minum, 3 kali minum, belum tentu sembuh. Dia nak terus, walaupun sedikit. Amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal bukan yang banyak, tetapi dia berterusan walaupun sedikit, istiqomah, konsisten. Nah, jadi boleh diamalkan ini setelah kita balik nanti ke rumah masing-masing semampu kita. Tapi yang paling bagus sebelum masuk waktu subuh. Time-nya saya katakan subuh semalam, sebelum masuk waktu subuh. Simple aja, sama-sama kita ikuti ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 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 Subhanallah
bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mari. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, itu baca semampu kita ya. Tapi kalau memang ada masa senang, jangan kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Tapi kalau tak ada, kita nak cepat pergi kerja, semampu kita. Allah tidak menyusahkan. Tapi kalau kita menghadapi persoalan yang sangat serius, kita ingin segera, ya Allah tolong aku. Ini menurut para pendapat ulama, 100 kali menghadap kiblat, 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap utara, 100 kali menghadap selatan. Kita minta kepada Allah dari sudut sumber terbitnya arah-arah Allah yang berikan.
nanti akan Allah beri pertolongan dari segala arah. Amalkan itu. Persoalannya hendaknya kita istiqomahkan. Kemudian saya tambahkan lagi, kalau masih ada masa lagi, senang, apalagi bulan Ramadan nanti ya, kunci lagi masalah yang datang, masalah yang susah kita hadapi. Kalau urusan kita dengan Allah, kita minta ampun tadi selesai. Allah Maha Pengampun, Allah tidak dendam. Tapi persoalannya kalau kita yang ada masalah dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia ini yang paling berbahaya sekali. Alqamah, sahabat Nabi, yang siang malam dekat dengan Rasulullah SAW. Badannya penuh gurisan-gurisan bekas pedang, mengikuti Nabi berperang. Takbiratul ihram bersama Nabi. Tapi begitu nazak, sakratul maut, susah. Ini sudah selalu kita dengar ini. Kenapa? Karena dia durhaka dengan mak bapak dia. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangankan kita nak berjaya hidup soal dunia, nak mati saja susah kalau kita nyakiti hati mak bapak. Faham tak? Jangankan kita nak naik pangkat, nak gaji besar, nak hebat kat dunia ini, nyakiti hati mak bapak saja, ya, nak mati susah. Nah, maka tuan-tuan, dua untuk menebusnya. Sebelum saya maaf ya, bukan saya nak ambil kesempatan ya, di rumah tuan-tuan dan puan-puan, kami syukuri, kami doakan, apalagi kalau ada nama-namanya, kami doakan anak yatimnya yang insyaAllah bagi kami besar ya. Ada ayat Quran ini, bukan cakap saya. Ketika orang nazak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalil qarib. Semua orang yang sakratul maut tadi berucap, tapi tidak berucap dengan mulut lagi, hatinya. Terus orang-orang yang arwah-arwah orang tua kita sekarang ini, anak-anak kita, siapa-siapa, ahli keluarga kita sudah dalam kubur, roh mereka menjerit. Apa jeritanya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda kematianku sekejap, balikkan balik aku ke dunia sekejap. Untuk apa? Maaf, bukan untuk umrah, bukan untuk khatam Quran, bukan untuk puasa sunat, bukan untuk salat malam. Apa dia? Fa'as-saddaqah, bersedekah. Sehingga roh-roh tadi, anakku, cucuku, suamiku, istriku, sedekahkan aku. Itu sampai. Ini ayat Quran. Dan maaf, akan datang suatu saat nanti menjelang kiamat, orang hulur-hulurkan hartanya. Nah, sampai Nabi, aku nak sedekah. Ketika itu tidak ada yang mau menerima lagi. Sorry, aku tak perlu lagi. Nah, sebelum datangnya itu, jadi banyak kita, ya, tujuan kita minta lah panjang umur. Maka sedekah itu panjang umur, murah rezeki. Roh-roh yang minta dikembalikan itu, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh, banyak kita maaf ya, confused. Orang yang soleh itu bukan kat dalam masjid atau duduk di sejadah berjam-jam, bukan. Ya. Apapun perbuatan-perbuatan baik itu bahasa Arab amal, perbuatan. Soleh, perbuatan baik. Puan-puan tengok ada sampah ya depan pintu lift, dikolek, dibuang tisu itu ya, itu amal soleh. Ya. Berbuat baik dengan jiran, ada kelebihan makanan sedap, tak kira bangsa dan agama, kita bagi jiran, amal soleh. Seorang suami yang kata saya semalam pagi itu panjat tembok, cat, berpeluh-peluh penat kerja, itu amal soleh. Ya. Jadi bukan amal soleh ego untuk diri sendiri. Ya. Katakanlah saya 2 jam saya di sejadah, ya. Yang dapat kalaupun dapat saya, tapi anak istri orang lain tak dapat. Tapi kalau seorang petani yang mencampur tanam ubi, tanam apa, bukan saja orang yang dapat, anak istrinya dapat, bahkan burung, binatang, ternak pun ikut memakannya. Itu amal soleh. Jadi banyak kita confused. Ya. Jadi apalagi? Jadi amal soleh itu akhlak-akhlak, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi mari kita tambah. Jangan lupakan sampai kita sedekahkan, niatkan untuk orang tua kita. Ya, jangan tinggalkan doa itu. Tapi berhubung ini kita zikirkan ringkas, kalau nak lengkapkan ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari kita yang pendek saja.
Rabbi ighfirli wali walidayya, 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 Rabbi ighfirli wali walidayya. Usahakan itu ya, siang malam tiap hari jangan tinggalkan kalimat ini. Karena maaf ya, sehebat-hebat orang, sealim-alim orang, kalau dia terjejas hubungan dengan orang tuanya, tak menjamin keselamatan. Maka maaf ya, ada orang yang jahat nampaknya, tapi dengan mak bapaknya dia takzim, dia hormat, dia bercakap lemah lembut, sukses hidupnya. Saya macam begini, katakanlah saya ceramah begini begitu, tapi kalau saya menyakiti hati mak bapak, tak menjamin. Jadi bertuah tuan-tuan puan-puan, kalau saat ini ada mak bapak kita yang masih hidup kat rumah, mukanya sudah hodoh, sudah keriput. Ya Allah, tengok mukanya saja berpahala. Pandang wajahnya dengan penuh kasih sayang, diampuni dosa-dosa kita. Kita cium tangannya, Masya Allah berkah. Beruntung bertuah kita kalau mak bapak kita masih ada di hadapan mata kita. Betapa pilu dan sedihnya kita. Tak ada tangan yang nak kita cium lagi karena dia sudah di alam barzah. Tidak ada wajah yang nak kita tengok lagi karena dia sudah dalam kubur. Tak ada lagi telinga kita mendengar babilan dia, obelan dia, marah dia. Kita merindukan marah dia. Kita merindukan ocehan mak bapak kita. Selagi mereka masih hidup, ini saya repot nih. Tanamkan dengan anak-anak kita. Kunci keselamatan, kunci keberkatan. Setelah mendapat ridha Allah dengan istighfar, kita harus berbuat banyak khidmat sebanyak-banyaknya dengan kedua mak bapak kita. Jangan mimpi masuk surga. Jangan mimpi kita nak hebat kalau hubungan mak bapak kita tidak harmoni. Mumpung mereka masih hidup, cepat ambil tangannya, cium tangannya. Tapi saya minta maaf ya, ini baru terjadi 10 tahun ke belakang ini. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau salam, tangannya letak kat dahi pula. Ya, kalau zaman kita dulu tak macam ini tuh. Sedut, cium, ambil berkat. Bukan ditaruh dahi. Itu kalau anak kita, cucu kita salam tuh, nak rumah nak, bukan macam itu. Cium, bukan ditaruh dahi. Puan, salam sama suami, cium tangan suami. Walaupun suami tangan baru makan sambal belacan, ya, sedut. Ya, jangan taruh di dahi. Nah, jadi bertuah, beruntung kita, mak bapak kita sudah hodoh, mukanya sudah reput. Senyumnya pun Masya Allah, tapi kita tengok muka dia, Masya Allah. Ya, Allah menggugurkan dosa kita, Allah merahmati kita. Beruntung, jangan kita pandang dengan mata melotot, dengan mata penuh kebencian. Ya. Kadang-kadang saya merenung, seorang ayah dan ibu, pening kepalanya dia buat rumah, karena bilik kurang banyak, anaknya banyak. Ya. Tetapi seorang anak buat rumah, seorang pasangan pengantin buat rumah, jarang memikirkan kat mana bilik mak dan abangku dalam sisa hidupnya untuk dia, khas untuk dia tempat beribadah. Seorang ibu
melahirkan, membesarkan, mendidik anak 10 orang, no problem. Tapi seorang anak ketika nak merawat mak bapaknya sudah tua, gaduh adik-beradik. Engkau saja Long, aku sibuk. Engkau saja jaga mak, sibuk. Masya Allah. Macam mana nak mencium bau surga? Surga itu maaf, ya bukan sembahyang ini, bukan. Ini hanya jalan, alat untuk menuju surga, bukan jaminan. Ya. Tapi akhlak, perbuatan, terutama kepada Allah, kepada Rasul, banyak-banyak berselawat, dan selanjutnya kepada kedua mak bapak ketiga. Seterusnya kepada anak-anak kita. Maka doa yang saya kirim semalam, saya bagi semalam itu, ya, itu susun sendiri tanpa toko lah. Kemudian kepada hablum minan nas. Sesudah hablum minan nas, itu kata saya tadi, kunci masuk surga, jangan sakiti makhluk-makhluk ciptaan Allah. Saya ambil contoh. Dan Haji siapa? Ayub. Dan Haji Ayub, katakanlah dia buat ini, dia buat bokeh. Ini ciptaan beliau, rekaan beliau. Ciptaan beliau, rekaan beliau, karya beliau. Kemudian saya, Haji Ayub, tengok, wih bagus ya. Alhamdulillah. Ustaz nak, saya jaga, saya sayangi, saya jaga, saya rawat. Suka tak? Suka. Tapi kalau ciptaan Haji Ayub ini, saya lekeh-lekehkan, saya hina. Apa ini? Saya pijak-pijak, saya remeh-remehkan, saya pijak-pijak. Sakit hati tak? Sakit hati kan? Siapa anjing? Siapa binatang? Ciptaan Allah bukan? Kalau kita zalim dengan anjing, hei kata Allah, itu ciptaanku. Bukan bermakna kita nak peluk-peluk anjing, itu bukan. Saya ambil contoh, paham tak? Ya? Ya? Siapa istrimu? Ciptaan Allah. Siapa suamimu? Ciptaan Allah. Siapa anakmu? Siapa jiranmu? Siapa bangsa lain? Ciptaan Allah. Jangan kita zalimi. Maka seburuk-buruk bekal, kita kembali ke hadapan Allah nanti membawa perbuatan zalim. Ingat itu. Ya, sudah paham Puan? Ya, kalau ada kita pernah berbuat zalim, masih ada solusinya. Tasbih Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan, itu maknanya sempit. Ya, sempit. Nak ke hadapan, terbentur dengan perut ikan, ke belakang perut ikan, kanan kiri, tak boleh keluar. Maknanya kalau kita menghadapi perbuatan-perbuatan macam keadaan-keadaan macam itu, diakibatkan perbuatan zalim yang kadang-kadang kita tidak sadar atau sadar, maka saya sampaikan juga semalam tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih Nabi Yunus. Agar persoalan hidup yang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ya, tak ada jalan keluarnya, pecahkan ini supaya ada jalan keluarnya dengan tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian lanjutkan dengan ucapan datuk kita Nabi Adam, pengakuan berbuat zalim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanjutkan lagi dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan zalim ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini hati-hati kita berbuat zalim. Zalim gara-gara lidah kita yang celupar menghina orang. Zalim karena hati kita berhasad dengki. Zalim karena mata kita yang sombong memandang remeh orang. Ya. Banyak kezaliman. Zalim dari tangan kita, zalim dari niat kita. Hati-hati, hindari berbuat zalim. Ayat yang saya nak baca nanti dalam rakaat pertama, wa malil zalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan kita merasa ego ya, pandang orang lain ya yang bukan seagama, pandang orang lain yang bukan satu bangsa, kita macam cela dia ya. Itu tak apalah, yang paling dahsyat umat Islam kita ini pecah belah. Kalau tak semazhab sama dia, oh neraka, bid'ah. Kalau tak satu guru dengan dia, tak sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Kita semua murid. Kita semua murid, bukan cikgu.
Yang menentukan adalah cikgu kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, bukan kita. Surga bukan punya kita, neraka bukan punya kita. Jadi syirik itu perbuatan. Ya, kita memfitnah orang pun sudah syirik itu. Karena itu yang kita fitnah, yang kita rugikan, yang kita sakiti itu makhluk ciptaan Allah. Ingat tuh, itu saja cara kita berpikir. Apapun yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Allah. Jangan sakiti hati Allah. Jangan kecewakan Allah dengan kita menyakiti makhluk-makhluknya. Kalau Allah nak ridha dengan kita, nak sayang dengan kita, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya, ajarannya, pahamannya untuk membuahkan kasih sayang, untuk membuahkan rahmah. Tapi malang hari ini berbunuh-bunuhan, perang, ya, karena soal macam-macam, soal dunia, saling membunuh, tunjuk perasaan dan lain sebagainya. Sudah boleh salat? Masih ada ditunggu lagi? Nah ya, jadi sekali lagi saya ulangi ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Nah itu semampu kita. Kemudian doakan mak bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu yang paling pendek. Kalau nak disempurnakan, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau dia masih hidup, padang wajahnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, bercakap dengan lemah lembut. Kalau mereka sudah meninggal dunia, siapa kawan karibnya dulu? Siapa saudara maranya kita kunjungi? Ada kelebihan rizki, sedekahkan mereka. Mereka menunggu anakku, ahli keluargaku, karena mereka sudah nampak itu fadilah sedekah. Dan ujian keimanan dan ketakwaan seseorang, itu yang kata saya, dermawan. Kalau lokek ya, dia tidak masuk dalam golongan orang takwa. Apalagi bakhil. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan untuk yang terakhir. Di lain kali kita dapat berjumpa lagi dalam suasana yang lebih baik. Dan saya, ataupun juga bagi pihak Orange Travel ya, kalau ada pelayanan-pelayanan kami yang kurang sempurna, dengan segala takzimnya kami mohon maaf ya, karena kita sesama manusia, dan orang yang memberi maaf itu pahalanya lagi berganda-ganda. Ya, selalu saya cakap, maafkan suamimu, maafkan istrimu, maafkan anak-anakmu, maafkan jiranmu. Ya, kalau suami istri, ya kalau bergaduh itu bagus, itu asam garam rumah tangga. Tapi sebelum pukul 11 malam, cepat-cepatlah meminta maaf. Ayang, abang minta maaf ya. Ya bang, saya juga minta maaf. Indah malam itu. Setiap saat. Ya, orang takwa itu dalam Quran, itu dalam Quran tadi harus kita pahami maknanya. Ya, salah satu sifat orang yang bertakwa, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan sebagian rezekinya baik di kala lapang maupun di kala sempit, wal kaziminal ghaiz, yang mampu mengawal rasa marah, wal afina 'anil nas, dia siap meminta maaf dan memaafkan orang lain. Ini orang takwa. Tapi kalau ada dendam, tunggu dia. Tak hari ini, besok, tak besok lusa, tak lusa tahun depan. Akhirnya menyiksa diri kita, bermacam-macam penyakit datang karena dendam tadi. Nah, oleh sebab itu, sifat orang yang bertakwa, pemurah, mengawal marah, dan siap meminta maaf dan memberi maaf. Lagi. Okey, kalau mungkin ada nak bertanya. Kemudian, apa lagi? Kalau masih ada masa lagi, amal subuh-subuh macam ini, lepas subuh, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartila ini banyak maknanya. Memang harus kita baca dengan betul, makhraj, ya, panjang pendek betul. Tapi tartila tadabbur, tartila di sini hayati apa? Ketika kita membaca Al-Quran,
usahakan tanamkan dalam jiwa kita, Allah sedang menasihati kita, sedang berfirman kepada kita. Wahai Ayub, kata Allah, dengarkan firmanku, pelajari firmanku, pahami firmanku. Itu baru Quran tadi berkesan, paham tak? Ya? Jadi tartilah itu, tadabbur itu, ketika kita membaca Al-Quran, Allah sedang menasihati kita. Bukan untuk orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jangan untuk orang lain. Tunjukkan ke diri kita. Wahai Burhanuddin, Allah sedang mengingatkan saya. Ya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu ya, membuat engkau lalai dari berzikir kepada Allah. Jadi kita tunjukkan ke diri. Ini umat Islam selalu gaduh. Ini kan, awak tuh, awak yang salah, awak yang salah. Firman Allah tadi tanamkan dalam jiwa kita seakan-akan Allah sedang di hadapan kita berfirman, memberi tunjuk ajar, menasihati kita. Wahai Burhanuddin, wahai Burhanuddin. Nah, sebut diri kita, tapi jangan dirubah pula ya. Ya ayyuhal Burhanuddin. Kacau. Maknanya ya, orang yang beriman, ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya. Itu tujukan seakan-akan Allah sedang menegur barulah berkesan baca Quran itu. Nah, jadi bacalah Quran. Dan bukan harus panjang-panjang. Cukup 2-3 ayat, 4-5 ayat. Besok ulangi lagi. 2-3 ayat, 4-5 ayat. Kalau kita masih belum ada tempat bertanya, ada rujukan maknanya apa ini. Tak paham juga, angkat tangan. Yang kata saya, Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Apa bahasanya? Bahasa Melayunya, ya Allah, aku telah baca firman-Mu surat Ali Imran ayat ini sekian segini. Tapi aku tak paham ya Allah. Bagi aku tahu pemahamannya. Apa yang aku tidak paham tentangnya. Barulah Quran itu, tuan-tuan, terasa dalam hidup kita. Kalau kami ke Indonesia, kalau kita pergi dokter, tak sama sini. Kalau sini pergi dokter, klinik, dokter langsung siapkan ubat. Betul. Kalau ke Indonesia, dia kasih surat dokter itu, apotek. Ambil obat kat farmasi. Ya. Nah, bayangkan kalau resepi dokter tadi, dari dokter tadi, kita tak pergi farmasi, cuma dibaca siang malam, pagi petang. Sakit kepala, Panadol 3 hari sekali. Batuk, obat hitam, 1 sudu sekali. Apa lagi? Sakit perut ini. Kita baca pagi petang dilagu-lagukan. Tapi kita tidak pergi ke farmasi. Sembuh tak, Om? Sembuh tak? Kalau kita baca macam itu aja siang malam, apa kita? Apa kita? Surat dari dokter sepi tadi cuma kita baca siang malam pagi, tapi kita tidak ambil tindakan pergi cari obat itu. Apa kita? Boleh apa? Bawa pintar hospital. Betul ya? Nah, jadi hati-hati. Jadi itu resep kehidupan Al-Quran itu. Firman Allah dari langit yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, hudan, untuk petunjuk. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa bahagianya, malangnya kata saya tadi, orang lain yang bukan Islam sudah berjaya menggali Al-Quran. Handphone ini dari Al-Quran. Ya. Apa semua? Semua dalam Al-Quran, ilmu ada dalam Al-Quran. Tapi dia secara bahasa metafor. Ya. Saya maaf ya, saya pernah waktu saya masih sekolah dulu di Jakarta, saya buat heboh. Semua ilmu pengetahuan kata saya dalam Quran ada orang tanya. Kalau di sini, contohnya ibu-ibu lah. Ustaz tadi cakap Quran banyak, semua ilmu ada. Saya nak tanya, ada tak ilmu buat ibu-ibu? Saya cakap ada. Ada. Mana ayatnya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang pakar buat ibu-ibu. Ya, pandai. Takkanlah Quran, wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, nama cara nak buat ibu-ibu macam ini, tepung terigunya sekian, tentangnya sekian, kalinya sekian. Tidak. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, belajarlah, bergurulah kepada orang yang lebih arif. Itu makna ayat itu. Ya. Paham Bapak?
Jangan pula bawa balik nanti buka Quran. Mana Ustaz tadi cakap pada ibu-ibu, tak ada. Artinya Allah itu memberikan. Maka dikit afala taqilun, kenapa kau tidak menggunakan akal? Afala yatafakkarun, mengapa kau tidak berpikir? Nah, oleh sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan ya, sekali lagi saya jangan kehadiran saya ini dianggap tok guru, tidak, anggap saya adik, abang, ya, saudara, tuan-tuan dan puan. Bukan saya nak tunjuk tandai, tidak, saat kita saling nasihat menasihati. Saya pun masih banyak kekurangan, saya pun masih banyak kelemahannya, dan jadilah pertemuan kita ini jadi persaudaraan, bukan saja kat dunia ini, sampai di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.